Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas contoh soal tentang cermin cekung dan cermin cembung. Nah, pertama kita akan bahas tentang cermin cekung terlebih dahulu. Soalnya yaitu sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut 6 cm, tentukan jarak bayangan dan perbesaran bayangan yang terbentuk. Nah, sebelum dijawab, tentukan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah jarak benda. Itu sebuah benda diletakkan 10 cm. Jadi jaraknya benda ini 10 cm. Kemudian yang diketahui lagi adalah jarak fokus cermin atau F. Itu sama dengan 6 cm. Nah, yang ditanyakan adalah tentukan jarak bayangan. Jarak bayangan yaitu S aksen. S koma atas dibaca S aksen. Dan perbesaran bayangan yang terbentuk atau disimbolkan dengan M. Nah, ini diketahui ya. Jadi untuk yang pertama kita tentukan dulu jarak bayangannya atau S aksen. Jadi koma di atas itu dibaca aksen. S aksen, jarak bayangan. Rumusnya yaitu rumus umum 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Mana F ini adalah jarak fokus, S jarak benda, S aksen jarak bayangan. Nah, karena S aksen yang dicari atau jarak bayangannya, maka rumusnya kita ubah menjadi S-nya ini pindah ke sebelah sini. Jadi berubah tandanya dari positif jadi negatif. Nah, jadi 1/S aksen sama dengan 1/F dikurang 1/S. Masukkan F-nya dan S-nya. F tadi 6 dan S-nya 10. Jadi 1/S aksen sama dengan F-nya diganti dengan 6 jarak fokus, sedangkan S-nya diganti dengan 10. Nah, karena ini penyebutnya tidak sama, 6 dan 10, kita tidak bisa langsung kurang. 6 kurang 10 tidak bisa, kita harus cari dulu KPK-nya. 6 dan 10 KPK-nya adalah, ya, KPK 6 dan 10 adalah 30. Jadi 30. Jadi 30 dibagi 6, 5. 5 kali 1, 5. Jadi 30 bagi 6 dikali 1. Nah, begitu juga dengan yang ini. 30 bagi 10, 3. 3 dikali 1, 3. Jadi 1/X aksen sama dengan 5 dikurang 3 sama dengan 2. 2/30. Nah, jadi ini kita balik. Jadi S aksen per 1, yang ini juga dibalik. 30 bagi 2. Jadi masing-masing dibalik. S aksen per 1 sama dengan 30 per 2. Jadi dua-duanya dibalik ya. Jadi X aksen bagi 1 itu adalah S aksen. Sedangkan 30 bagi 2 adalah 15. Jadi jarak bayangannya adalah 15 cm. Kemudian kita cari perbesaran bayangannya. Rumusnya yaitu M sama dengan tanda mutlak S aksen dibagi dengan S. Sama dengan S aksennya yang kita tadi dapat adalah 15 cm. Kemudian S-nya 10 cm. Jadi 15 bagi 10 adalah 1,5. 1,5 kali atau bayangannya itu diperbesar. Artinya benda itu bayangannya itu lebih besar daripada benda, diperbesar sebanyak 1,5 kali. Nah, ini tanda mutlak, maksudnya di sini adalah hasilnya itu tidak boleh negatif. Jadi hasilnya harus positif. Ya, contoh soal yang kedua yaitu tentang cermin cembung. Contoh soalnya yaitu sebuah benda diletakkan 10 cm di depan cermin cembung. Jika jarak fokus cermin tersebut 15 cm, tentukan jarak bayangan dan perbesaran bayangan yang terbentuk.
Jadi sama tadi tentukan diketahuinya. Jarak bendanya 10 cm, kemudian jarak fokus cermin atau F adalah 15 cm. Yang ditanyakan juga sama, yaitu jarak bayangannya atau S-aksen dan perbesaran bayangan atau M. Nah, jadi yang pertama kita cari jarak bayangannya terlebih dahulu. Jadi rumusnya tadi masih sama, itu rumus umum. Kemudian karena kita cari jarak bayangannya, jadi rumusnya diubah jadi 1/s aksen sama dengan 1/f dikurang 1/s. Nah, masukkan nilai f dan s-nya. Jadi karena ini cermin cekung, jadi jarak fokus cerminnya itu bernilai negatif. Beda tadi dengan cermin cekung yang jarak fokusnya positif. Kalau cermin cembung itu jarak fokus cerminnya bernilai negatif. Jadi 1/-15 dikurang 1/10. Nah, karena tidak sama penyebutnya, maka kita cari dulu KPK antara 15 dan 10. Nah, KPK antara 15 dan 10 yaitu 30. Nah, sama tadi 30 dibagi minus 15 itu adalah minus 2. 30 bagi 10, 3. 3 kali 1, 3. Jadi, minus 2 dikurang minus 2 dikurang 3. Yaitu semakin negatif ya. Jadi, minus 5 dibagi 30. Nah, dibalik. S aksen per 1 sama dengan 30 dibagi minus 5. Jadi, S aksennya atau jarak bayangannya yaitu minus 6 cm. Kedua, yaitu perbesaran bayangan atau M. Masih sama rumusnya juga. M sama dengan S aksen per S. Sama dengan minus 6. Tadi S aksennya kita dapat minus 6 dibagi dengan 10. Nah, karena ini mutlak, artinya hasilnya ini tidak boleh negatif. Hasilnya harus bernilai positif. Ini kan kalau minus 6 dibagi 10 seharusnya minus 0,6. Tapi karena ada mutlak di sini jadi hasilnya 0,6 kali. Tidak boleh negatif hasilnya, harus bernilai positif. Jadi perbesaran bayangannya yaitu 0,6 kali. Atau bayangannya ini lebih kecil daripada bendanya. Atau bayangan diperkecil. Beda tadi dengan cermin cekung diperbesar. Kalau lebih kecil daripada 1 itu artinya diperkecil. Kalau perbesarannya didapatkan lebih besar daripada 1 itu bayangan diperbesar.